Siap. Gih, monggo Adian. Kemarin itu tak kira WJK itu wijik karena sekarang sedang Covid. Kemana-mana itu harus wijik, ternyata WJK itu Waluyo Jati Kusumo. Oke, selamat datang di channel YouTube-nya Indonesia WJK Top Channel. Kesempatan video kali ini sebelum saya melanjutkan video selanjutnya, jadi pertama saya pengen klarifikasi dengan video saya yang pertama kemarin, yang judulnya YouTuber pemula minta restu ayah dan izin istri. Mungkin bukan hanya saya yang melakukan hal ini dan bukan hanya untuk mengawali video YouTube saja, akan tetapi saya yakin semuanya pun juga sama. Ketika punya cita-cita apa, punya suatu pekerjaan apa, pasti tidak lepas dari restu orang tua. Dan kebetulan di video saya yang sebelumnya, yang YouTuber pemula minta restu ayah dan izin istri, kebetulan alhamdulillah bapak ibu saya masih lengkap. Dan kebetulan kenapa cuman ayah saya yang saya tampilkan di video, karena kebetulan waktu itu yang mau saya masukkan di video adalah ayah saya, karena ibu saya pemalu ya teman-teman semua, dulur-dulurku semua. Jadi waktu itu bapak saya yang kerso penggalie saya masukkan di video, tapi yang jelas ibu saya juga tetap merestui. Terus selanjutnya, karena saya yakin dengan doa orang tua, restu orang tua itu istilahnya bermanfaat untuk kehidupan kita dalam segala hal. Kita pengen bekerja, pengen masukkan lamaran pekerjaan di mana, kalau direstui orang tua, keyakinan saya sendiri saya yakin semuanya akan lebih mudah ketika mendapatkan restu dari orang tua. Dan selanjutnya izin istri adalah supaya istri tidak beranggapan yang neko-neko, maksudnya supaya istri juga mengizinkan saya bermain dan berkarya di YouTube. Istri saya juga supaya tahu bahwasanya niat saya apa. Yang pertama adalah ingin memberikan hidangan video yang bermanfaat untuk diri saya pribadi khususnya, dan untuk pemirsa penonton YouTube WJK Top Channel. Itu jadi saya membuat video kemarin atas restu orang tua dan izin dari istri saya. Untuk selanjutnya saya berpesan untuk penontonnya WJK Top Channel. Jadi WJK Top Channel itu nama saya Waluyo Jati Kusumo. Kalau di akte tulisannya Waluya Jati Kusuma, karena di Jawa itu huruf A dibaca O. Terus nama panggilan saya Jati. Top Channel jadi berawal dari WJK Top Channel, berawal dari nama diri saya. Untuk selanjutnya saya berpesan lagi untuk supaya jeli dan pandai-pandai menyikapi setiap video apapun yang ada di channel YouTube WJK Top Channel. Yang baik silahkan dipakai, yang tidak bermanfaat, tidak berguna, silahkan ditinggalkan. Contohnya kemarin di video pertama saya tidak pakai helm, itu jangan ditiru. Kalau kemana-mana tetap harus pakai helm. Jadi bukan pembelaan, karena kebetulan saya kemarin dari kantor mau pulang, terus saya ada adik saya suruh videoin, jadi kelupaan nggak pakai helm, nyuwun ngapunten, mohon maaf, jangan ditiru. Jadi pesan saya, apa yang bisa dia ambil manfaatnya silahkan diambil, yang tidak ada manfaatnya jangan ditiru. Sudah seperti itu saja. Oke, pemirsa penontonnya WJK Top Channel,
hari ini kesempatan video kali ini saya dihadiri atau minta bantuannya dari rekan saya, ada Pak Dian, pemilik channel YouTube Mrikita Mirsani. Ada Pak Dian. Aturaken sugeng rawuh Pak Dian. Pak Dulu. Wah, jangan Pak dulu Pak, nanti nggak ketahuan sama penonton Jati saja. Nggih Mas Jati. Nggih, terima kasih atas waktunya Pak Dian. Ya. Dan nanti kita hari ini dihadiri oleh sosok YouTuber pemilik channel YouTube Mrikita Mirsani. Bacaannya Mrikita Mirsani, ning Jawa diwaca Mrikita Mirsani. Oke. Gayeng tenan YouTube-nya Pak Dian ini. YouTube-nya Mrikita Mirsani itu saya juga subscribernya beliau. Saya sering nonton beliau, channelnya sangat inovatif, menjunjung karya-karya Jawa gitu. Oke Pak Dian, jadi itu perkenalannya, nanti lebih lanjutnya supaya Pak Dian yang berkenalan. Dan di sini kenapa saya menghadirkan Pak Dian, terutama tadi saya sampaikan, saya pengen YouTube ini bermanfaat untuk diri saya pribadi khususnya dan untuk pemirsa WJK Top Channel. Yang pertama gini Pak Dian, pangapunten, ini saya pengen minta pengalamannya dari Pak Dian, awal mula membangun channel YouTube seperti apa, terus sebenarnya backgroundnya Pak Dian ini bekerja kesehariannya itu kerjanya apa, terus kenapa mulai berkecimpung di dunia YouTube. Monggo Pak Dian, silakan di share ke teman-teman Pak. Saderenge tosik Mas. Oh ya, ini kita masuk ke segmen iki tak so dulu ya Pak. Jadi rasan-rasan bareng Pak Dian. Nyoto rasane oleh rasane Pak Dian. Siap. Nggih, monggo Pak Dian. Kemarin itu tak kira WJK itu wijik karena sekarang sedang Covid. Kemana-mana itu harus wijik, ternyata WJK itu Waluyo Jati Kusumo. Muga-muga dadi Waluyo, dadi jos. Amin. Channelnya Jolali, di subscribe, di like, di share channel. Oke. Pengalaman saya di YouTube, sebenarnya saya itu bukan siapa-siapa, juga tidak bisa apa-apa. Tapi dulu awal mula saya di YouTube itu sebenarnya tidak berniat, terus akhirnya menekuni. Karena dulu itu saya cuman untuk misalkan dulu waktu kuliah, karena basic saya di pendidikan bahasa Jawa UNJ, sering pentas seperti itu saya upload ke YouTube. Nah, waktu saya sudah lulus dan bekerja di SD Muhammadiyah Sleman, itu karawitan di SD Muhammadiyah Sleman itu hampir tidak ada peminat. Nah, akhirnya digratiskan. Terus saya berpikir bagaimana caranya supaya siswa itu bisa senang lagi ke karawitan. Nah, dari situ saya mempunyai inisiatif dari pentas-pentas adik-adik karawitan ini, saya upload ke YouTube. Nah, ternyata tidak disangka-sangka, salah satu dari video anak-anak ini, ada satu video yang menonton itu mencapai ratusan ribu. Viewersnya itu satu video sudah memenuhi syarat monetisasi YouTube, satu video. Nah, sebenarnya saya itu telat masuk ke YouTube ini karena sekarang itu lebih ketat, lebih sulit untuk bisa iklan di YouTube. Akhirnya ketika saya mengetahui ada satu video yang melejit, wah membel-bel, akhirnya dari situ saya belajar tentang YouTube, bagaimana logaritma YouTube, bagaimana cara bermain di YouTube, bagaimana cara cepat untuk bisa dimonetisasi. Nah, akhirnya di situ saya belajar di beberapa channel, ada Densiji, ada Gondrong Lasdanan. Jadi satu Densiji itu lebih ke teori, tapi kalau Gondrong Lasdanan itu lebih yang penting
upload, yang penting apa sing menarik di upload. Tapi nek dari siji itu dari SEO itu dari judul, deskripsi, tag itu diperhatikan. Nah sini nanti saya editkan di videonya. Saya memakai yang namanya Tude Budi. Nah ini saya update Mas Jari. Nanti bisa dipraktekkan di WJK Top Channel. Di sini ada Keyword Explore. Keyword Explore ini fungsinya untuk apa? Jadi ini adalah salah satu mencari judul yang terbaik. Judul ini akan dicari orang, tetapi pesannya sedikit. Jadi kemungkinan kita mentereng di atas kan biasanya kalau channelnya baru sedikit subscribernya itu mesti digolek ini yang dulu digolek ngono kuwi ora iso. Ini nek digolek unik misalnya digolek KJP LXO OVS kan unik. Itu pasti dulu dhewe. Iya. Ini kan mesti goleki. Nah ini ada yang mencari, tetapi pesannya sedikit. Di sini misalkan saya contohkan kemarin yang saya upload yaitu MB klasik ini yang pertama saya cari di sini judul terbaiknya. Jadi menggunakan ini. Nah ini nanti bisa dilihat di layar ini bahwasanya dari beberapa video yang saya menggunakan Tude Budi, saya memang pernah bereksperimen. Jadi ada beberapa video yang sama itu tentang pemakaian pakaian adat Jawa. Semuanya saya pakai SEO ini dengan menggunakan Tude Budi, tapi satu video tidak saya gunakan. Ternyata pengaruhnya juga ada. Jadi yang lain itu ditonton, bisa dilihat ribuan, tapi yang ini baru ratusan. Nanti tak gini ditonton. Contohnya ini misalnya video ini lagi ini tak upload, tak judul live musik gamelan, ditonton nilainya berapa. Jadi ini nanti ada nilainya, kita tinggal nulis yang kira-kira cocok dengan isinya konten kita, terus kita search. Jadi Tude Budi ini ada, wah ternyata sekarang sudah tidak bisa kawan-kawan karena harus di upgrade ya. Nanti sudah tak upgrade tak kasih. Jadi ini fungsinya Tude Budi ini adalah untuk mencari yang terbaik, di judul terbaik, tag terbaik, nanti ada angkanya, good, very good dan sebagainya. Itu sangat mengaruh. Jadi kalau YouTuber yang bukan siapa-siapa ya itu sangat berpengaruh, karena memang untuk bisa bersaing di YouTube itu sangat sulit. Bahkan Deddy Corbuzier mengatakan kalau kita ingin terkenal di YouTube itu seperti kita menjadi pemain Hollywood. Itu kan sangat sulit sekali. Jadi saya mencoba itu menggunakan ini, dan beberapa video yang saya gunakan itu ada yang melejit. Tapi ya juga tergantung konten kita. Kalau konten kita banyak yang minat seperti film-film kayak gitu, pasti langsung banyak yang nonton. Tapi kalau yang seperti karawitan sebenarnya ada yang minat, tapi memang tidak sebanyak film-film yang lain. Sulit sekali. Jadi kadang itu sampah, ibaratnya konten yang ngawur, waton, malah banyak yang nonton, dan banyak drama-drama nih yang berisi berbobot seperti ini, kadang-kadang malah tidak ada yang atau respon minatnya sangat tinggi. Oke Pak Dian, pemilik channel YouTube Rikita Mirsani. Tadi disebutkan Pak Dian memakai aplikasi Tude Budi untuk memancing supaya video kita bisa di browsing bisa muncul gitu ya Pak ya. Bisa atas. Oke, nanti kita tampilkan di videonya. Kayaknya ada yang sudah saya video yang belum diupdate. Oke. Terus ini Pak, tadi Pak Dian menyampaikan beberapa
pesan-pesan dari Deddy Corbuzier. Mungkin sekalian saya mau tanya nih Pak, tentang per-YouTubean. Di sini pertanyaannya adalah cara mendapatkan subscriber, terus apa namanya, sebenarnya subscribernya Pak Dian YouTube Mrikita Mirsani itu berapa subscriber sih Pak? Terus kan di situ karena di YouTube-nya Pak Dian di privasi gitu ya, privat. Pilih bisa diberitahukan Pak subscribernya berapa Pak? Saya sekarang itu baru mencapai 1650-an. 1650-an. Oke, itu sudah memenuhi syarat untuk dimonetisasi. Jadi 4000 jam tayang, 1000 subscriber. Oke, digarisbawahi teman-teman bahwasanya syarat YouTube bisa monetisasi ya. Itu 1000 subscriber terus 4000 jam tayang. Monetisasi itu apa? Gimana Pak Dian? Monetisasi itu apa? Monetisasi itu adalah ketika konten yang kita buat ini nanti ketika diklik akan muncul iklan. Iklannya itu bisa berupa video yang bisa di-skip, berupa video yang tidak bisa di-skip, ada yang pakai laptop nanti ada kayak misalnya misalnya di tengah, ada yang di bawah ada link untuk diklik. Jadi beberapa macam iklan, walaupun memang untuk pendapatan di Indonesia itu sangat sedikit, makanya saya untuk channel yang konten itu saya arahkan untuk bisa ditonton ke luar negeri, ya gunakan bahasa Inggris. Ya, kemarin itu masih bisa jadi, tapi sekarang kayaknya harus di-upgrade, nanti baru saya mau proper. Berarti kuncinya ini Pak, satu saya bisa mengambil kunci dari Pak Dian tadi, memakai bahasa Inggris supaya di luar Indonesia pun bisa melihat video itu ya Pak. Jadi saya lihat di channelnya Andarisa, itu dia mengkhususkan mengarahkan videonya ke luar negeri. Tapi kan orang luar itu juga channel yang disukai kan tidak semua bisa. Kalau kerawitan itu kayaknya orang luar negeri itu kan suka dengan gamelan. Jadi memang ada yang saya arahkan ke luar negeri dengan menggunakan bahasa Inggris, tapi kalau kayak vlog itu orang mungkin semua luar negeri ya. Weh guys, aku lagi makan bakso, tapi lah mungkin ngerti dan mungkin tidak menarik ketika kerawitan terus ya bagaimana caranya biar terdeteksi ketika dicari di luar negeri. Tadi masih ada sangkut pautnya dengan Tuduh Badi tadi, dan supaya video kita ketika ada yang nyari video kita bisa dimunculkan di situ ya Pak. Paling atas itu. Terus ini Pak, berkaitan dengan tadi sudah dijelaskan monetisasi ya. Terus ini Pak, kalau saya pernah lihat YouTube itu yang lainnya juga, sebenarnya pengalaman tentang YouTube itu sudah banyak yang share Pak. Sudah banyak sekali. Ada pertanyaan, daftar Google AdSense dulu atau bikin video dulu Pak? Tipsnya Pak? Nah, untuk saat ini karena kebijakan anyar adalah kebijakan baru YouTube itu, jadi kita harus mencapai 1000 subscriber, 4000 jam tayang baru bisa mendaftar. Kalau dulu bisa daftar dulu baru. Nah, saya karena dulu bisa, saya daftar AdSense dulu, terus cari syaratnya sambil jalan. Tapi alhamdulillah sudah ketolong videonya yang kameramen kita dari Satria, anak-anaknya itu 4000 jam tayang itu sudah terpenuhi, tinggal mencari subscriber. Jadi waktu awal mula Bapak buat YouTube itu masih ada peraturan bisa Google AdSense, daftar Google AdSense dulu baru memenuhi syarat dulu. Nah, sekarang selanjutnya, kalau sekarang harus memenuhi syarat dulu, baru bisa daftar ya Pak. Oke guys, waduh. Oke teman-teman, jadi bisa diketik di sini
sekarang peraturannya adalah memenuhi syarat dulu baru daftar Google AdSense gitu. Terus mau nanya lagi nih Pak Dian, apa namanya, Bapak untuk membuat YouTube ini ada kiat-kiat yang lain atau bisa di-share Pak pengalamannya yang lain Pak? Jadi rahasia saya sebenarnya itu tadi, itu Budi. Kenapa bisa cepat? Karena saya bukan siapa-siapa menggunakan itu. Selanjutnya kita misalkan konsep itu sebenarnya harus satu tema. Misalkan saya temanya tentang Jawa, terus istiqomah Jawa. Walaupun ya ketika sudah dimonetisasi kita bisa membuat apapun. Karena YouTube itu sebenarnya yang dipentingkan angka. Subscriber sekarang tidak begitu dipentingkan, yang mungkin sudah memenuhi syarat, tapi kadang subscriber banyak yang nonton sedikit. Pengennya itu di YouTube itu banyak yang ramai itu malah yang drama-drama, prank gitu malah banyak, tapi yang pendidikan berbobot malah justru jarang. Nah, yang saya ketika sudah menentukan tema, terus saya buat tuh dengan sudah ada mampu baik sih yang kita. Nah, setelah dinilai terus kita cari komunitas yang bisa kita share. Saya di YouTube, di Facebook kan banyak, misalkan grup tukang nyolong piring, grup apa, nah itu dicari sesuai dengan channel kita. Jangan di grup YouTuber, karena di grup YouTuber itu semuanya nge-share link, tapi saya yakin itu masih tidak efektif. Lebih efektif ketika saya bermain di kerajaan, saya cari grup misalnya tentang bahasa Jawa, tentang Sinau Gamelan dan sebagainya, yang di situ di grup itu sebagian besar orang mencintai gamelan, itu lebih efektif daripada kita di YouTube. Kan ada grup YouTuber itu tapi malah tidak efektif. Ya share di situ. Terus karena saya juga punya murid-murid di sekolah itu juga saya giring supaya walaupun tidak bisa memaksa, karena memang aturannya di sekolah tidak bisa memaksa untuk menonton atau untuk masuk, dan cuma memberitahu saja. Saya mempunyai channel YouTube dan saya beberapa membuat konten untuk murid saya seperti tuku oli utang dan sebagainya, tuku iPhone modal 150.000, itu saya nekat karena dari murid saya tertarik untuk menonton, dan akhirnya juga cepat banget dapat 1000 subscriber, walaupun setelah dapat 1000 dan 1000 yang sekarang akhirnya rada menang. Tapi tertolong adanya pembelajaran online ini, saya juga membuat konsep pembelajaran di mana di situ murid bisa nonton dan bisa berkomentar. Nah, ini teknik Mas. Komentar, like, dan sekali nonton banyak yang nonton, banyak yang subscribe, banyak yang komentar, itu secara logaritma itu video itu diindikasikan oleh YouTube menjadi video yang menarik. Dengan video yang menarik ini, maka akan selalu direkomendasikan ketika ada orang mencari kata-kata yang ada di video kita. Contohnya ini saya beri contoh satu yang saya buat video pembelajaran dan digunakan di beberapa SMP, Sinau Basa Kromo. Maka yang akan muncul di atas adalah video saya. Ini karena apa? Karena bisa dilihat di situ ditonton oleh 2,2 ribu orang, dan di situ yang komentar itu hampir 400-an, saya lupa. Nah, ini saya buka, saya melanggar, jadi di situ banyak komentar, banyak like. Disitulah maka video saya ini akan muncul di paling atas ketika dicari. Walaupun ini tidak pakai kode-kode tadi, sudah bisa karena ada keaktifan di video itu. Gitu. Tapi ini juga saya pakai kode-kode, jadi double kill. Oke. Jadi saya sedikit menyimpulkan Pak sebelum berlanjut, keaktifan dalam suatu video konten tersebut berpengaruh dalam pencariannya. Logaritma itu berpengaruh untuk video kita direkomendasikan. Semakin banyak yang nonton, semakin banyak yang nge-like, komen. Kenapa kan mesti kalau nge-like, komen itu karena supaya semakin banyak itu semakin direkomendasikan, karena videonya dirasa oleh YouTube adalah video yang menarik, maka disodorkan oleh penonton.
para penonton. Oke. Berbicara tentang angka ini Pak Dian. Tadi Pak Dian menyebutkan per-YouTubean itu berbicara soal angka sebenarnya Mas. Jadi saya lihat kontennya Pak Dian atau kontennya Mrikita Mirsani itu ada di situ videonya, nanti saya cantumkan di deskripsi. Jumlah YouTuber dan pengguna YouTube itu bisa diceritakan Pak, perhitungannya jenengan di konten jenengan di video itu, pengguna YouTube sekarang ada sekian juta, terus pemilik YouTuber yang aktif membuat konten itu ada berapa juta YouTuber. Itu perbandingan itu Mbok Bilih, saya minta tolong Pak Dian untuk berbicara di video ini kembali, atau nanti teman-teman bisa melihat di deskripsi kontennya Pak Dian yang berbicara tentang perbandingan YouTuber dengan pengguna YouTube. Di situ kalau nggak salah saya pernah lihat itu, jadi kita nggak boleh pesimis, nggak boleh kendor, harus optimis. Kuncinya saya mungkin cuman yakin sih dengan perbandingan itu, kalau video kita bermanfaat. Dan sebenarnya tadi Pak Dian pemilik Mrikita Mirsani ini juga menyampaikan bahwasanya peminat YouTube sekarang itu malah di konten-konten yang prank, konten-konten yang keseharian vlog-vlog itu malah lebih diminati gitu nih Pak. Ya, drama itu sudah ada yang ngece itu. Ya. YouTube Got Talent. Kalau nonton itu videonya Bogore jadi Bayu Skat, kan membuat ngece video. Gembel tuku apa? Ayo nonton kalah karo kuwi dan sebagainya, itu memang benar. Iya. Jadi di YouTube itu pada akhirnya ada Mas video yang berdiam diri selama 1 jam, 2 jam. Saya nonton juga banyak itu. Padahal ini tok. Kok tadi memang justru malah ya nggak mutu misalnya mangan baygon karo apa dan sebagainya, seperti itu malah yang Nah, itu perbandingan tentang logaritma YouTube tadi Pak, minta tolong di share di sini Pak. Oke. Saya memang, nah ini bisa ditonton Mas. Iya. Saya hanya pengen melihat penghasilan seseorang, dan sekarang itu yang bermain di YouTube, Twitter, Instagram itu nanti bisa dicantumkan juga. Itu kita bisa lihat di sosial komplit. Nah, sini bisa kita lihat sekarang itu total akun YouTube yang sudah ada di dunia sekarang sudah mencapai 74,2. Waktu saya itu masih 70 juta. Sekarang sudah 74,2 juta yang aktif, selalu mengupload video 44,4 juta. Sangat sepiron Undi. Jadi sangat banyak sekali. Jadi kalau misalkan teman-teman yang baru mulai kok nggak ada yang nonton sepi, itu ya wajar, karena kita ya mungkin yang berangkat seperti saya yang bukan siapa-siapa akan sangat sulit sekali untuk naik. Beberapa artis yang di Jogja seperti Mas Ander, Mas Daejo itu juga membuat YouTube tapi juga nggak ramai, padahal juga kurang terkenal tuh Mas. Akhirnya dia gabung di channelnya Mbak Sutowiyoso. Jadi nggak semudah terus kita terkenal terus naik, itu tidak. Di YouTube itu memang sangat sulit sekali. Perbandingan yang seperti ini membuat kita itu harus, yang pertama tujuannya jangan untuk break. Jadi kalau memang untuk break duit pasti banyak yang terus mutung. Beberapa teman saya itu sudah mutung karena memang sangat sulit sekali. Yang kedua itu ya nek bisa milih arep gawe konten yang bermanfaat pisan. Nek pokok sih. Iya. Saya tuh sebenarnya pengen membuat yang pokok Mas, tapi karena saya mempunyai murid di sekolah punya istri, enggak jadi. Saya tuh pernah punya ide nembang neng baju, hafalan naskah Tano Coro neng baju. Jadi intinya main tembang Jawa ki
dikenal nek dengan cara ngucup lah mesti luwih diperhatikan daripada ya sekarang nembang ngucupat pangkur iki cengkok iki malah ra ono sing nonton. Ini nek ngucup nonton iku malah sakjane kaya koordinator kayak kaya flash mob tari apa kae? Tari ketek. Iya. Di berbagai Anoro, iya. berbagai yang Malioboro kan malah jadi trending viral. Oke. Jadi seperti itu punya mocopatan nih gone Bang Juning kan bojoku ora oleh Mas. Ya itu tadi kembali ke izin istri. Ya, izin istrimu kok mula bener kok butuh izin istri, butuh izin wong tua, ridone Gusti, ridone wong tua. Wong saya tuh sampai bisa iklan itu gara-gara saya memang mesti ada ngupload apa Bu, doake iki aku upload video dan sebagainya. Akhirnya didoakan dan cepet. Ini hitungannya dinggo channel sing isih cilik isih ning Prano Popone ning cepet bisa ada iklannya itu memang tidak lepas dari doa orang tua. Untuk saat ini WJK Top Channel baru 52 subscriber Pak. Minta doanya juga untuk Pak Dian dari Pak Dian. Mudah-mudahan ini berkembang. Terus ini Pak, saya juga kadang ini rasan-rasan nih Pak. Kadang ada channel YouTube mengupload keseharian seorang suami istri. Ya walaupun bukan dalam hal intim, ini saya anggap itu sebenarnya sudah hal intim. Jadi di situ menceritakan keseharian istri ketika bangun tidur, kebiasaan saya dengan istri saya sebelum tidur, itu ya saya anggap sebenarnya itu hal yang pribadi. Dan kalau kata guru agama saya dulu nih, itu adalah aib. Jadi ketika kita menceritakan kehidupan kita dengan istri itu sebenarnya tidak boleh diceritakan ke yang lain. Nih yo ada sih buat channel YouTube isinya tentang konten-kontennya tentang kehidupan suami istri. Selanjutnya nih Pak, tadi berkaitan dengan angka yang sekian banyaknya pengguna YouTube yang masih aktif. Kalau pengguna YouTube yang YouTuber itu disebut YouTuber apa konten kreator sih Pak? Sebenarnya podoe masalah disebut konten kreator atau YouTuber itu sebenarnya sama. Tapi nek orang-orang ninggone jodoh ini YouTuber iki yo sing menggunakan segala cara untuk oleh duit soal itu. Iya. Ini nek konten kreator dengan ra mikir iki. Ini gawe video yang bagus-bagusnya sing berbobot. Kuwi sing jenenge konten kreator nek menurut pandangan wong netizen Indonesia. Jadi YouTuber yo wong sing banyak YouTube gue pengen ceritanya dibersiapkan buku videonya tentang aku mau ngemis yang berarti pengemis tuku iPhone waktu kok video ngeprank. Jadi perbedaannya YouTuber itu siapa aja yang memakai YouTube dan pengen punya penghasilan dari YouTube, entah itu kontennya apa, itu disebut YouTuber. Kalau konten kreator itu orang yang berkreasi lewat konten-konten video di YouTube-nya gitu nih Pak. Oke Pak, terus ini mungkin yang menjadi pemicu teman-teman semua tentang berkreasi di YouTube supaya dapat penghasilan, mungkin sedikit semangatnya dari Pak Dian kalau boleh tahu nih Pak. Kalau boleh tahu mungkin ini hal yang intim juga. Yang saya satu videonya Mrikita Mirsani itu kisarannya aja Pak ya, apa tidak perlu vulgar, tapi apa namanya hasil dari YouTube itu. Oke, jadi misalkan panjenengan ini ngironi YouTube gitu terus oke, ternyata tidak. Di YouTube itu saya lihat itu per 3.000 viewers itu dihargai kira-kira $1. $3.000 viewers satu video. Jadi tinggal ditotalkan di video Mrikita Mirsani itu berapa ribu menit, terus bisa dihitung dapatnya berapa, atau bisa ditonton di social blade satu channel ya Pak. Channel apa aja bisa di research terus dicari. Sebenarnya tidak banyak Mas. Iya, tidak banyak. Tapi yang jelas satu video kalau sudah dimonetisasi oleh YouTube dan sudah dapat AdSense dari YouTube itu sebenarnya bisa untuk masuk iklan, terus ada
ada uangnya, walaupun tidak banyak, tetapi yang namanya apa ya, apapun kan dari dikit mas, jadi dikit-dikit lama-lama menjadi bukit. Tapi kalau kita dikit nggak disyukuri ya wes akhirnya minggu lah mas ngupload diruangi kayak Bandung Bondowoso ora turu semen ming oleh sakmene ya akhirnya ya mutung. Tapi nek disyukuri alhamdulillah wis oleh iklan, mbak koncone sih mau berjuang piye carane iso oleh iklan. Jadi sementing bersyukur nanti insya Allah aku tetap terus maju. Oke, jadi jangan berkecil hati kayak saya sendiri walaupun baru beberapa subscriber, cuman kita punya niatan yang baik pasti akan mendapatkan hasil yang baik. Itu gimana? Iya. Selanjutnya ada pesan-pesan buat teman-teman WJK Top Channel Pak. Oke, buat teman-teman WJK Top Channel, yang pesan pertama ya tetap dukung terus seperti Mas Jati ini. Beliau ini ingin memberikan konten yang bermanfaat. Dia akan sharing ilmu-ilmu, dia akan mendatangi beberapa orang yang bisa dikatakan inspiratif di Indonesia. Nanti ditunggu saja. Supaya tidak ketinggalan, jangan lupa di subscribe, tombol loncengnya dibunyikan, di like, di komen biar cepat ngap. Nah, pesan saya sebagai seorang YouTuber itu atau konten kreator, kita harus mempunyai niat yang lurus dulu. Nanti mau apa sih? Nek kowe mengarah kepengin golek viewers yo, silakan gawe video sing koclok sisan. Ini nek kowe kepengin dadi konten kreator sing bermanfaat yo, gawe konten sing bermanfaat. Ning yo mau sing nonton kemungkinan tidak sebanyak ketika kita membuat video yang nyeleneh. Itu saja. Pesan dari saya tetap semangat walaupun sedikit yang nonton, walaupun makune rada rendet, disyukuri wae, terus berkarya, tunjukkan apa yang kita bisa. Kita tonton mau kemana channel kita, terus kita modifikasi sesuai dengan keahlian kita. Mungkin itu mas pesan saya mas. Oke, terima kasih atas waktunya pemilik channel YouTube Mrikita Mirsani yang sudah rawuh di WJK Top Channel. Tadi disampaikan oleh beliau Pak Dian, pemilik Mrikita Mirsani, adalah kuncinya semangat diawali dengan niat yang lurus. Jadi saya sekali lagi memohon untuk teman-teman penonton, pemirsa atau pecinta WJK Top Channel, nanti di video-video selanjutnya akan saya hadirkan orang-orang yang menginspirasi. Nanti tadi diawali oleh Pak Dian, pemilik YouTube Mrikita Mirsani. Beliau adalah seorang guru dan berkecimpung di dunia YouTube juga dengan niat yang baik. Mudah-mudahan saya bisa menirukan jejak beliau supaya di channel YouTube saya ini bermanfaat untuk orang banyak, yang mana nanti akan membuat diri kita masing-masing termotivasi dengan cerita-cerita yang ada di channel YouTube ini. Baik Pak Dian, terima kasih atas waktunya. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe channelnya Mrikita Mirsani, tapi kalau ditulis Mrikita Mirsani. Silakan di subscribe yang belum subscribe. Kalau sudah subscribe jangan dipencet lagi, nanti malah jadi unsubscribe. Jadi yang belum subscribe silakan di subscribe, yang belum nonton channel konten-kontennya Mrikita Mirsani silahkan ditonton. Sekali lagi dari saya cukupkan sekian di konten ini. Ambil yang baik dari konten ini dan jangan diambil buruknya dari konten ini. Terima kasih. Iki tak so dulu Pak Dian. So